Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 2 Genteng Bapak DRS Suharyono, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan kami dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng dan dari SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali. Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan. Amin. Bapak Ibu, mengawali acara pada hari ini yaitu implementasi budaya positif. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Muhammadiyah 2 Genteng sekaligus nanti membuka acara implementasi budaya positif modul 1.4. Kepada yang terhormat Bapak DRS Suharyono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati ibu-ibu calon guru penggerak baik dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng maupun dari SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng dan juga dari SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Pada pagi hari ini senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya pagi ini kita dipertemukan di ruangan ini, yaitu dalam rangka implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan selamat datang khususnya Bu Widi dan teman-temannya dari SMKN 1 Gelagah. Ya, seperti inilah keadaan sekolah kami. Kalau dibanding dengan SMKN 1 Gelagah jauh ya. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri sertijab itu Kacabdin, tempatnya di sana sangat luas sekali sekolahnya. Nah, yang kedua juga kami sampaikan terima kasih kepada guru-guru penggerak atau calon guru penggerak yang pagi hari ini sudah hadir untuk menyampaikan atau menularkan tentang implementasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh guru-guru yang lain sehingga bisa diimplementasikan kepada sekolah kita, termasuk di SMK Negeri 1 Gelagah. Yang kedua juga terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini juga hadir. Mungkin hari ini ada acara dengan direpoti ya, diundang ke sekolah, yaitu dalam rangka kegiatan ini. Saya yakin kehadiran panjenengan itu akan
bermanfaat sekali dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, karena tujuan kedepannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik di lokal maupun secara nasional, karena ini program dari pemerintah. Kemudian yang kedua, peran guru penggerak ini memang sangat kita harapkan, karena pemerintah memprogramkan ini tentu banyak hal-hal yang diharapkan di masa depan. Banyak hal yang diharapkan di masa depan, baik oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan kepada guru yang bersangkutan atau guru penggerak yang bersangkutan, maupun kepada guru-guru yang lain yang saat ini belum masuk dalam program guru penggerak. Tapi minimal dengan implementasi budaya positif ini yang disampaikan hari ini, panjenengan akan semacam ditulari bagaimana sih budaya positif itu, sehingga nantinya akan bisa juga beradaptasi dan menyelesaikan tentang hal-hal yang positif. Lalu yang berikut, untuk sekolah kita baik di SMA Muhammadiyah Tua Genteng maupun SMKN 1 Gelaga, tentu banyak hal yang terjadi di sekolah masing-masing, karena memang setiap guru punya background atau latar belakang yang berbeda-beda, sehingga cara mengajarnya pun, cara mempengaruhi orang lain pun tentu juga berbeda. Maka dari itu, hal-hal yang semula mungkin belum dianggap positif, dengan adanya pelatihan atau diklat guru penggerak yang hari ini didesiminasikan pada panjenengan semua itu, nantinya bisa mengubah hal yang negatif atau hal yang kurang bagus menjadi yang bagus. Yang sudah bagus menjadi semakin bagus. Ini harapannya. Kemudian sekolah juga akan mendapatkan imbas dari program ini, karena salah satu tugas guru penggerak itu adalah menggerakkan semua warga sekolah, termasuk kepala sekolahnya, guru-gurunya, karyawan dan peserta didik lebih-lebih. Maka dengan budaya positif ini, kalau semuanya dijalankan dengan kompak, saya yakin sekolah itu akan menjadi baik. Kemudian yang berikut, apa sebenarnya manfaat bagi guru yang bersangkutan ketika mengikuti program guru penggerak ini? Karena di program guru penggerak ini dilatih, didiklat, ada sekian materi yang harus diselesaikan dan dilaksanakan, maka tentu saja guru yang bersangkutan nanti akan memiliki kualifikasi yang lebih, memiliki kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Bahkan dengan diklat yang dilakukan dari sekian modul itu, kalau lulus harapannya sekolah ini guru tersebut punya kesempatan untuk menjadi pengawas maupun menjadi kepala sekolah. Bahkan mulai tahun 2022 itu salah satu syarat calon kepala sekolah atau pengawas itu adalah dari guru penggerak. Nah, bisa tiba-tiba seseorang diangkat jadi kepala sekolah. Kenapa? Ya karena ilmunya belum dimiliki. Sehingga dengan program-program materi yang disajikan dalam pelatihan guru penggerak itu, sekaligus di dalamnya ada upaya-upaya untuk menjadikan guru tersebut menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti guru penggerak, nah secara pribadi maupun secara kelembagaan kami menghimbau Bapak Ibu untuk bisa mengikuti. Kalau yang sekarang beliau bertiga ini angkatan ke-7,
maka masih ada angkatan ke 8, 9, dan 10. Alhamdulillah untuk angkatan 8 guru kita juga ada 3 yang sudah lolos di tahap pertama. Mudah-mudahan kita doakan nanti juga lulus sampai tahap berikutnya bisa dilalui dan bisa lulus, sehingga semakin banyak guru penggerak di suatu sekolah, saya yakin sekolah itu ke depan akan menjadi lebih baik. Ya, semua warga sekolah akan tahu dan paham apa sebenarnya yang harus kita lakukan melalui program guru penggerak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan mari acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh para guru penggerak, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian sambutan yang disampaikan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya, Arya dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng, Ibu Widi dari SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi, dan Ibu Putri dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng Banyuwangi. Baik Bapak Ibu, masih semangat semua ya? Semangat. Alhamdulillah masih semangat semua. Baik Bapak Ibu guru, sebelum penyampaian materi disampaikan oleh narasumber, kita rileks terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kami mohon Bapak Ibu guru hebat untuk berdiri semua. Ya, Bapak Ibu guru, ketika nanti saya sampaikan salam guru penggerak, mohon diikuti. Salam guru penggerak, salam, salam, salam. Tergerak, bergerak, bergerak. Diikuti ya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya, latihan dulu ya. Salam guru penggerak, salam, salam, salam. Tergerak, bergerak, bergerak. Kita ulangi lagi biar kompak. Salam guru penggerak, salam, salam, salam. Bergerak, bergerak. Tepuk tangan Bapak Ibu. Satu kali lagi sekarang. Sekarang tepuk nyamuk ya Bapak Ibu ya. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Ikuti ya Bapak Ibu ya. Siap, konsentrasi. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan dipandu oleh Ibu Putri selaku moderator. Kepada Ibu Putri kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Guru hebat, langsung saja kita mulai acara selanjutnya yang merupakan acara yang paling kita tunggu, yaitu implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh ketiga pemateri. Yang pertama yaitu Ibu Arya Ermiles, yang kedua Ibu Widi, dan saya sendiri. Sebelum memulai acara, saya ingin menyapa tamu dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di ruangan ini. Yang pertama yang kami hormati adalah Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Suharyono selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Genteng, dan Bapak Ibu pemateri serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini. Dan baiklah, sebelum saya menyerahkan
acaranya kepada pemateri pertama, ada beberapa aturan yang harus kita taati. Yang pertama, mengingat pentingnya forum ini, maka dikala pemateri sedang menyampaikan materi, diharapkan untuk tidak menginterupsi atau menyampaikan pertanyaan, karena forum pertanyaan akan dibuka sendiri nanti. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Arya Ermiles SPD untuk menyampaikan materi implementasi budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih Ibu Putri. Mohon maaf saya izin berdiri lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Salam, salam, salam. Bergerak, bergerak, bergerak. Luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu guru, saya di sini akan menyampaikan materi budaya positif. Materi ini adalah materi kami di modul 1.4. Di sini bukan berarti kami yang berada di depan ini paling pandai, paling pintar. Kami yakin Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di sini lebih hebat daripada kami. Tetapi karena materi budaya positif ini harus kami implementasikan kepada Bapak Ibu guru semua, maka hari ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu guru, terkait dengan materi budaya positif, ketika kita mendengar kata budaya positif, apa yang muncul di benak kita Bapak Ibu guru? Apa Bapak Ibu guru? Pak Rizal? Masih makan. Iya ya. Apa Bapak Ibu? Ketika kita mendengar kata positif, apa yang muncul di benak kita Bapak Ibu guru? Baik. Perilaku yang baik. Ya. Nanti akan muncul berbagai argumen tentang nilai budaya positif. Baik Bapak Ibu, materi budaya positif ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, nanti terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima, 6 adalah restitusi. Yang pertama nanti kita akan membahas 5 posisi kontrol dan selanjutnya segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah Bapak Ibu, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, nah nanti kita akan membahas makna kontrol, makna disiplin positif, motivasi perilaku manusia, pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, kita bayangkan gambar apa nih Bapak Ibu? Kepalan tangan. Bapak Ibu bayangkan, tangan Bapak Ibu ini terkepal, menggenggam sesuatu yang paling dan sangat berharga. Ketika ada orang-orang di sekeliling Bapak Ibu membujuk, merayu untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu semua, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pak Fajar? Kalau sesuatu yang berharga bagi diri sendiri ya tetap mengepal untuk tidak dilepaskan. Terima kasih, tetap mempertahankan. Pak Eko? Tangan mengepal itu berarti mempertahankan apa yang sudah kita genggam. Kita pertahankan Bapak Ibu. Jadi di sini ada proses, manakala saya harus tetap menggenggam apa yang ada di tangan saya. Tapi suatu ketika kita juga ingin membuka. Jadi di sini ada proses kontrol diri Bapak Ibu. Jadi proses membuka dan menutup adalah kontrol diri kita sendiri. Maka ini yang harus kita kuasai. Ketika kita sudah menggenggam, misalkan ini adalah genggaman sebuah masalah, dan masalah ini kita buka, tapi menimbulkan banyak masalah-masalah baru, maka genggaman tangan ini tetap aku pegang erat. Tapi suatu ketika akan kita buka, karena memang sudah saatnya dibuka dengan orang yang tepat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ada sebuah pertanyaan, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol?
Menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Nah, di sini nanti kita akan melihat mengapa kita harus merubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kita akan melihat perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kita harus bisa merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, dalam stimulus respon itu mengatakan realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini jelas Bapak Ibu. Ternyata realitas kehidupan kita ini berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya Bapak, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Makanya di sini muncul berbagai argumen dan pendapat-pendapat yang harus kita hargai. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara ini, kita kalau melihat ada anak-anak yang buruk, pasti itu salah gitu ya. Kita tidak melihat bahwa dalam teori kontrol, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Terkadang anak-anak bersikap demikian itu ada tujuannya. Mengapa? Mungkin ingin diperhatikan guru, mungkin ingin diperhatikan orang tua. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol. Ketika kita nanti sudah mampu bisa mengontrol diri kita sendiri, apa yang muncul Bapak Ibu? Motivasi intrinsik inilah yang muncul dari diri kita, bukan ekstrinsik atau pengaruh dari orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini dalam stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini benar Bapak. Benar Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh tidak bisa. Orang lain mengontrol saya tidak bisa, saya mengontrol orang lain tidak bisa. Ini fakta. Ketika di sekolah kita bisa mengontrol kelakuan anak-anak. Tapi bagaimana di luar? Apakah kita bisa mengontrol perilaku anak? Tidak bisa. Maka yang dibutuhkan itu adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita sudah merasa gagal membujuk anak-anak, apa yang kita lakukan? Pasti paksaan yang kita keluarkan. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ajak kolaborasi, kita ajak diskusi, kita selesaikan masalah itu bersama-sama dengan proses nanti yang namanya restitusi. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, model berpikir menang kalah ini model berpikir mendapatkan keuntungan yang sama. Sementara dalam teori kontrol tidak memberikan ruang berpikir kebebasan kepada mereka semua. Lanjut Bu. Nah, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dianagosen. Kedua pakar pendidikan ini mengatakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri sebagai yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Lanjut Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 mengatakan bahwa setiap perubahan memiliki tujuan, setiap perbuatan memiliki tujuan. Sementara Dianagosen mengemukakan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut tuh. Nah, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi memaknai merdeka itu bukan berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak-anak. Nah, kebebasan dalam konteks pendidikan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu sama dengan intrinsik tadi, Bapak. Jadi di sini motivasi intrinsik yang harus tetap kita bangun. Anak-anak patuh pada peraturan sekolah itu bukan karena takut sama gurunya, bukan takut sama kepala sekolah, tapi apa? Karena ingin menghargai dirinya sendiri. Motivasi intrinsik ini yang muncul dalam diri anak-anak. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi merdeka itu tidak terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, Bapak Ibu guru, kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, salah satu kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia sudah kita kenal, yaitu profil pelajar Pancasila. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Lanjut tuh. Nah, ini Bapak Ibu. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Diana Gosser dalam bukunya mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, seseorang itu melakukan sesuatu, berbuat baik tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh, saya membuat RPP supaya tidak dimarahi kepala sekolah. Saya membuat nilai supaya tidak dicek oleh kurikulum dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan motivasi yang paling rendah, Bapak Ibu. Kita lanjutkan, Bu. Selanjutnya, nah, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu, itu tujuannya hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita sudah tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Malas. Motivasinya sudah tidak terbangun lagi. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, nah, motivasi inilah yang harus kita miliki, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah Bapak Ibu yang kita bangun. Kita menghargai diri sendiri caranya dengan apa? Saya membuat RPP karena memang tugas saya memberi nilai kepada anak-anak memang tugas saya. Jadi bukan karena takut kepada kepala sekolah atau kurikulum. Lanjut. Nah, sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini nanti tidak saya bacakan semua, Bapak Ibu ya. Kita ambil sampelnya saja. Bapak Ibu, hukuman itu dikatakan sebagai identitas yang gagal. Sementara identitas yang berhasil, apa yang harus kita lakukan? Untuk bisa menciptakan disiplin, kita memberi sanksi atau restitusi. Identitas gagal ini mengapa, Bapak? Kok dikatakan sebagai identitas yang gagal? Karena dalam hukuman itu membuat anak merasa tersakiti. Misalkan, anak-anak terlambat, ayo sekarang kamu lari lapangan 10 kali. Ini salah satu bentuk hukuman untuk identitas yang gagal. Sementara kalau kita memberikan sanksi kepada anak-anak, nah, kalau kita memberikan sanksi kepada anak-anak itu membuat anak-anak tidak nyaman. Siapa yang coret-coret tembok ini? Dibersihkan sampai bersih. Ini konsekuensi melanggar. Tapi sebelumnya kita harus membuat peraturan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas yang harus bisa disepakati untuk semua warga sekolah. Jadi tidak harus moro-moro kita
melakukan itu, tapi sebelum ada proses kesepakatan dengan anak-anak. Sementara dalam restitusi, nah di sini, nah ini kita murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Proses restitusi nanti seperti apa? Nanti akan kita lihat di bagian yang terakhir. Lanjut Bu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, Alif Kon ini mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini berdasarkan pengamatan Bapak Ibu, kita lanjutkan, kita lihat pengamatannya. Nah, ini berdasarkan pengamatan. Mengapa memberikan penghargaan dan hukuman itu bisa apa tadi Mbak? Menghancurkan potensi anaknya. Nah, satu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mengapa? Kalau kita sudah terbiasa memberikan penghargaan kepada anak-anak, kalau anak-anak itu sudah tidak melakukan atau tidak berhasil, tidak mendapatkan penghargaan lagi, dia akan kehilangan motivasi. Selanjutnya, Bu, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah, ketika sudah terbiasa diberikan penghargaan, ketika tidak mendapatkan penghargaan, anak-anak akan merasa berkecil hati. Akhirnya apa? Anak-anak melakukan sesuatu tidak seperti sebelumnya motivasinya. Jadi menurun. Berikutnya, Bu. Lanjut dulu. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dalam sebuah penelitian Bapak Ibu. Anak-anak usia 9 tahun melihat gambar-gambar wajah di layar yang memiliki gambar yang hampir sama. Anak-anak yang bisa menebak gambar itu dikasih hadiah berupa uang. Sementara yang lain tidak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi, anak-anak itu yang dibayar lebih banyak melakukan kesalahan. Lanjut Bu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini berdasarkan pengamatan juga Bapak Ibu, sekelompok mahasiswa rajin menulis artikel. Suatu ketika dia berhenti untuk tidak menulis. Ketika menulis artikel dia selalu dibayar. Tapi suatu ketika dia menurun, dia tidak lagi menulis. Sementara mahasiswa yang lain yang tidak dibayar itu tadi berusaha untuk terus mengasah dirinya untuk menjadi lebih baik. Lanjut Bu. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini juga berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya dalam sistem ranking, yang mendapatkan ranking 2 ini merasa terhukum, maka dikatakan penghargaan bisa menghukum. Ini sebagai salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, inilah motivasi yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh anak-anak. Jadi motivasi dalam diri, motivasi yang muncul dari diri kita, karena kita sudah meyakini diri kita. Kita harus melakukan sesuatu kebaikan. Memang itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjadi seorang guru? Bagaimana kita harus memperlakukan anak-anak? Nah, nanti kita akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Ada di situ. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan saja ya? Nah, kita jawab dulu Bapak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, jawaban ini akan muncul di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam.
Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau kita sudah membuat peraturan sekolah, kelas, karena kita sudah membuat kesepakatan bersama, nah nanti kita bisa menerapkan proses restitusi. Lanjut. Nah, ini tidak usah diputar ya, ini salah satu contoh saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Nah, Bu minta tolong berikutnya Bu. Bukan, sebelumnya. Nah, ini tolong di videonya dihidupkan. Nah, ini Pak Bu. Jadi kita buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Nah, ini anak-anak disuruh untuk menulis. Nanti kalau ada kesalahan dan anak tidak tertib, kita bisa langsung menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama. Lanjut Bu. Nah, selanjutnya akan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa dijalankan Bu. Nah, ini sudah. Nah, ini kesepakatan kelas dibuat setiap awal tahun ajaran baru. Nah, ini ya. Lanjut Bu. Ini hasilnya tadi Bapak Ibu. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Mari kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Lanjut Bu. Bertahan hidup ini ada 3 poin Bapak Ibu. Bersifat fisiologis, biologis dan psikologis. Bersifat fisiologis ini terkait dengan kesehatan, rumah dan makanan. Biologis ini termasuk proses reproduksi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Sementara untuk psikologis, yaitu kebutuhan anak merasa aman. Lanjut Bu. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Kita dan anak-anak ini perlu disayang oleh orang lain. Perlu pendapat kita didengarkan oleh orang lain. Karena memang ini merupakan dasar dari kebutuhan kita Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita akrab dengan kita layani dengan baik. Kalau anak-anak cerita, kita layani dengan baik. Karena memang ini merupakan kebutuhan dasar mereka. Lanjut Bu. Penguasaan. Nah, di sini Bapak Ibu bukan berarti menguasai ya, tidak ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan ini biasanya memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Dan biasanya anak-anak seperti ini sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Lanjut Bu. Kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu. Kita dan anak-anak ini memiliki kebebasan karena memang ini adalah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Anak-anak itu bebas memilih. Kita juga bebas memilih. Karena ini memang kebutuhan dasar kita. Kita tidak bisa memaksa. Lanjut Bu. Nah, kesenangan. Kita juga butuh senang Bapak Ibu. Anak-anak butuh tertawa, butuh bermain dengan teman-temannya, butuh akrab dengan gurunya, suka bersenda gurau, melucu. Mari kalau anak-anak seperti itu kita sambut dengan baik, karena itu juga merupakan kebutuhan dasar dari mereka. Lanjut Bu. Nah, restitusi ini kita sudah memasuki poin yang hampir terakhir. Nah, tadi kita ulang-ulang kata restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi? Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada sekelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki. Yang pertama, penghukum, pembuat, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kita nanti akan tahu selama ini saya memperlakukan anak-anak saya itu seperti apa. Apakah saya ini sebagai penghukum? Apakah saya ini pembuat merasa bersalah? Apakah saya ini selama ini menjadi teman? Atau sekadar menjadi pemantau? Atau saya sudah menjadi manajer? Kita saksikan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Aplaus Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu Guru, kita merasa ya, selama ini saya di posisi mana ya? Di posisi mana ya? Mari kita bersama-sama bisa merubah itu semua. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Ini nanti juga ada videonya Bapak Ibu. Karena kalau saya hanya memberikan sebuah narasi, mungkin hanya dianggap sebagai angin yang lalu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana proses segitiga restitusi ini masih terkait dengan video yang di awal tadi. Jadi ada 3 proses di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan ya. Terus validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, mari kita lihat videonya Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget.
Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu Guru hebat. Ya, itu prosesnya Bapak Ibu Guru hebat. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan kita bisa mampu untuk menjadi agen perubahan pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak. Salam, salam, salam. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan Bapak Ibu Guru hebat. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Arya Ermilus atas paparannya yang begitu menarik dan membuka wawasan kita semua. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya atau sekedar memberikan tanggapan kepada pembicara. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, monggo Bapak silakan. Terima kasih Bu Putri selaku moderator. Setelah tadi pembicara pertama sudah menyampaikan materinya, ternyata benar seperti apa yang saya duga dan saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya dengan budaya positif insya Allah nanti akan memberikan perubahan
yang semula belum positif menjadi positif, dan yang sudah positif menjadi lebih semakin positif lagi. Ternyata betul, tadi saya menyimak beberapa poin yang perlu menjadi catatan, dan intinya bahwa ternyata apa yang kita lakukan selama ini mungkin masih ada yang salah, ya, sehingga belum menunjukkan ciri-ciri yang positif. Sehingga harapannya mungkin sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, ya, yang kita lakukan itu masih ada yang belum positif. Maka dengan paparan tadi harapannya ada perubahan, ya. Saya yakin kita pun menyadari dan harus ada perubahan, terutama terkait dengan siswa. Apabila kita berinteraksi dengan siswa atau peserta didik, bahkan memang dari beberapa guru yang di ruangan ini kan ada edukasi sebagai guru piket, ya. Bagaimana ketika pelaksanaan tugas piketnya ada beberapa siswa yang terlambat. Nah, sehingga dengan paparan tadi harapannya ada perubahan, ya. Sanksi atau hukuman yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin, nah, harapannya berubah dengan adanya materi yang disampaikan oleh Bu Arya tadi, ya. Mungkin sudah tertulis dalam tata peraturan, ya, atau tata tertib. Nah, karena ada hal yang baru, tidak menutup kemungkinan juga tata tertib itu bisa diubah. Mungkin tidak semua, hanya beberapa poin yang memang perlu diubah, sehingga nanti guru dalam atau guru PK dalam menangani siswa terlambat itu ada perubahan. Intinya seperti itu. Termasuk bagaimana dengan guru-guru yang ada di kelas. Ini juga harus ada perubahan, ya. Terutama terkait dengan merdeka belajar itu tadi. Artinya bagaimana kita atau Bapak Ibu guru itu dalam melakukan pembelajaran di kelas harus berpusat kepada peserta didik. Kita tidak bisa menghakimi, ya, tidak bisa asal menyalahkan, tapi kesalahan itu kita kembalikan lagi pada peserta didik untuk mencarikan solusinya. Jadi peserta didik juga harus justru terlibat. Bahkan dia, saya yakin, akan menyadari kesalahannya itu. Untuk tidak mengulang kesalahannya, nah dia sendiri yang harus berpikir bagaimana besok tidak mengulangi kesalahan itu. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu guru tidak kena dampak atau imbas negatifnya, dan siswa juga tidak merasa emosinya mengarah pada kejengkelan dan mungkin dendam kepada Bapak Ibu guru. Sehingga saya beri apresiasi kepada Bu Arya, walaupun diklat belum selesai, tapi paling tidak sudah memberikan warna kepada teman-teman untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif yang harus dilakukan oleh pendidik kepada para peserta didik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk yang lain-lain saya kira sudah bagus. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Suharyono saya sampaikan terima kasih atas tanggapan dan apresiasinya yang begitu hebat. Jujur saya setelah melihat paparan yang disampaikan oleh Bu Arya, saya juga merasa tersentil sebenarnya. Berarti saya itu selama ini jadi ibu guru tuh belum menjadi ibu guru yang baik sebenarnya, ya. Baik, untuk Bapak Ibu guru hebat, apakah ada tanggapan lagi untuk pembicara kita yang pertama? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Widi Nugraheni yang berasal dari SMKN 1 Gelagah. Waktu dan tempat kami persilakan.